Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat Nursi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan ada nuzulul Quran. Ada nuzulul Quran karena memang di bulan Ramadan itu sebagian besar pendapat bahwa Al-Quran turun di dalam bulan Ramadan. Al-Quran itu turun di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, sebagai petunjuk untuk manusia dan sebagai penjelasan atas petunjuk itu dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Diturunkannya Al-Quran tanggal berapanya banyak pendapat yang berbeda-beda, akan tetapi pastinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Itulah keistimewaan Ramadan. Maka dengannya Al-Quran itu diturunkan di dalam bulan Ramadan, maka kita sebagai umat muslim ya tentunya banyak-banyaklah kita tadarus Al-Quran di dalam bulan Ramadan, karena Rasulullah mencontohkan itu. Rasulullah ketika bulan Ramadan dia selalu talaki, yaitu membaca Al-Quran langsung dengan malaikat Jibril. Dan ulama-ulama kita juga banyak yang membaca Al-Quran sampai berkali-kali hatam di dalam bulan Ramadan. Maka kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, atas nuzulul Quran ini yang harus kita lakukan adalah kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Sedangkan kita membaca Al-Quran itu di dalam hadis Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena nanti di hari kiamat itu li ashabi, Al-Quran akan menjadi penolong buat orang-orang yang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran boleh di masjid, boleh di rumah masing-masing. Yang penting kita harus menjaga akhlak di dalam membaca Al-Quran. Tapi afdolnya membaca Al-Quran itu ya di rumah. Kenapa di rumah? Karena agar rumah kita ini ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masjid pun boleh juga, tetapi alangkah lebih baiknya kita harus sering-sering membaca Al-Quran di rumah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan kepada kita umatnya. Kata Rasulullah, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Kata Rasulullah, banyaklah membaca Al-Quran fi buyutikum, di rumahmu masing-masing. Nah, ini anjuran Rasulullah, ini perintahnya Rasulullah kepada umatnya agar untuk membaca Al-Quran di rumah masing-masing. Kenapa di rumah? Fa innal baital ladzi la yaqra'u fihil Quran. Maka apabila rumah tidak pernah dibacakan Al-Quran, kata Rasulullah, yaqillu khairuhu, sedikit kebaikannya, wa yaksuru syarruhu, banyak keburukannya. Maka Rasulullah menganjurkan kepada umatnya, kepada kita semua, yaitu agar kita dijauhkan dari keburukan dan akan didekatkan dari kebaikan-kebaikan kalau rumah kita banyak-banyak dibacakan Al-Quran. Jadi selain kita mendapatkan pahala dari Allah, rumah kita pun menjadi rumah yang berkah. Karena kan kita mau rumah kita itu baiti jannati, rumahku adalah surgaku ya. Maka ulama juga pernah mengatakan bahwa jangan sampai rumah kita seperti kuburan. Karena rumah yang seperti kuburan itu adalah rumah yang tidak pernah dibacakan Quran. Jadi rumah yang berkah, rumah yang mewah itu bukan rumah yang besar bangunannya, bukan rumah yang terbuat dari hal-hal yang mewah, tetapi rumah yang berkah itu adalah rumah yang selalu dibacakan Al-Quran. Sahabat Nursi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, kesehatan agar bisa menjalani rangkaian ibadah bulan Ramadan dengan sempurna dan kita mendapatkan keridhaan dan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penjelasan-penjelasan yang sudah dipaparkan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk sahabat Nursi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.